Seberapa besar pun dosa kita, seberapa pun besarnya kesalahan kita, Allah Maha Pengampun. Selama nyawa kita masih ada dalam tubuh kita, selama nyawa kita belum sampai di tenggorokan, di kerongkongan, Allah akan senantiasa menunggu kita untuk bertaubat. Entah itu malaikat mengatakan, ya Allah, dia tidak akan pernah bertaubat lagi. Tuh, malam ini dia melupakanmu. Allah mengatakan, boleh jadi besok dia akan datang kepadaku. Akhirnya besoknya dinantikan lagi. Malaikat mengatakan, ya Allah, dia tidak datang kepadamu. Ini sudah keesokan harinya. Kata Allah, boleh jadi di nanti malam. Tapi begitu bergulir hari, bergulir waktu, bergulir jam, apa yang kita lakukan? Kita hanya melakukan dosa. Kita hanya melakukan kesalahan. Kita melakukan apa yang Allah benci, apa yang Allah larang. Kita lakukan semuanya. Tapi apakah Allah meninggalkan kita? Apakah Allah langsung mencabut nyawa kita? Tidak sama sekali. Apakah Allah menghentikan nafas kita? Tidak sama sekali. Apakah Allah menghentikan rezekinya, kasih sayangnya? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena kasih sayang Allah itu begitu luas. Kasih sayang Allah itu begitu dalam. Tidak ada yang mampu menandinginya. Itulah dikatakan kenapa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasih sayangnya, cintanya, pemahamannya kepada kita, dia jauh lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kita ketimbang orang lain. Orang lain menghujat kita, menghina kita, meninggalkan kita. Di saat kita butuh, apakah Allah meninggalkan kita? Tidak sama sekali, teman-teman. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mau kubur kita, mau kita menyalahkan Allah ketika kita diuji, Allah tidak pernah meninggalkan kita sama sekali. Allah justru dengan maha sabarnya menunggu kita, dengan maha kasih sayangnya menunggu kita, dengan caranya Allah menunggu kita. Ketika malam, Allah menunggu kita. Tapi kadang kita gak peka. Kita hanya sibuk menyalahkan Allah ketika diuji dengan berbagai ujian. Ketika diberikan musibah, yang hanya kita bisa lakukan berkeluh kesah, marah, menyalahkan keadaan, menyalahkan Allah. Yang kita pikirkan, Allah tidak sayang sama saya, Allah benci sama saya karena Allah memberikan ujian kepada saya, Allah memberikan masalah dalam hidup saya, dengan keluarga saya, dengan sahabat saya, dengan orang-orang terdekat saya. Kita sering mengatakan seperti itu, kita sering menyalahkan Allah. Tapi apa yang Allah berikan? Allah tidak memberikan kita dengan cara seperti apa yang kita lakukan kepadanya. Allah justru dengan maha sabarnya menunggu kita sampai kapan kita akan bertaubat, sampai kapan kita memanggilkan, ya Allah, aku butuh dirimu, maafkan hamba, maafkan diriku. Lantas sampai kapan kita, teman-teman, ingin menyalahkan Allah? Sampai kapan kita ingin menyalahkan keadaan? Sampai kapan kita akan terus melakukan kesalahan dan dosa? Dan sampai kapan kita akan merasakan kesombongan yang luar biasa, bahkan lebih sombong daripada iblis? Iblis kenapa dikeluarkan dari surga? Karena dia sombong, dia tidak mau bersujud kepada Adam ketika diperintahkan oleh Allah. Padahal sejatinya bersujud kepada Adam bukan berarti menyembahnya, tapi karena hanya menghargai dan menghormati apa yang Allah perintahkan. Malaikat saja diciptakan dari cahaya yang begitu mulia, tetapi bersujud kepada Adam. Bersujud kepada Adam bukan karena dia meyakini Adam sebagai Tuhan atau sesembahan, bukan, tetapi karena semata-mata mencintai Allah, menghormati apa perintahnya Allah. Sedangkan kita manusia baru secuil sedikit harta yang diberikan Allah kepada kita, dititipkan Allah kepada kita, baru seujung kuku saja ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Kita sudah sombongnya luar biasa, ingkarnya luar biasa, durhakanya luar biasa. Kita menghujat sana sini, kita tidak mau membantu orang lain, kita seenaknya merendahkan siapapun dan merasa diri kita paling hebat. Jangan seperti itu, teman-teman, karena mustahil kita mencium baunya surga
ketika ada kesombongan dalam diri kita. Selalu muhasabah diri kita, selalu tanya diri kita, kesalahan apa yang kulakukan hari ini? Apakah saya sudah bertobat? Apakah saya sudah memperbaiki segalanya? Apakah saya sudah mencintai Allah dengan sebaik-baik cinta? Atau cinta saya ini palsu? Atau saya munafik dalam mencintai Allah? Jangan sampai kita begitu munafiknya, karena terkadang orang kafir jauh lebih baik karena tampak kekafirannya daripada orang munafik. Kenapa Allah membenci kemunafikan? Karena terkadang di depan orang lain, di depan manusia dia sangat baik, namun terkadang di belakang dia mengingkari. Di lisannya dia mengatakan, saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah, saya taat kepada Allah dan Rasulullah. Namun ketika tidak ada orang di dekatnya, tidak ada orang di sekitarnya, dia menjadi kufur, dia mengingkari Allah, dia syirik kepada Allah, dia menduakan Allah, dia menyekutukan Allah, dia marah-marah kepada Allah ketika diuji. Yang padahal ujian yang Allah berikan itu adalah ujian kasih sayang. Allah mencintai kita dengan ujiannya. Namun terkadang kita enggak peka, kita selingkuhin Allah, kita duakan Allah dengan makhluk. Kita lebih mencintai dunia, mencintai makhluk daripada Allah itu sendiri. Barulah ketika kita ada ujian, ditimpa masalah, barulah kita mendekat, barulah kita memohon-mohon. Lantas kemana saja kita selama ini? Mengapa hanya saat diuji barulah kita muncul, barulah kita memohon-mohon kepada Allah? Jadi teman-teman, teruslah memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Hidup ini adalah ujian. Kalaupun kita capek, istirahat sejenak. Kalau tidak mau capek, kembali sama Allah, kembali di sisinya Allah. Namun sebelum kita kembali itu, selama kita antri untuk menunggu giliran kita, ayo perbaiki diri masing-masing, saling mengingatkan satu sama lain dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Tidak perlu bentak-bentak. Mengajak orang lain dalam kebaikan itu harus dengan kelembutan, harus dengan kebaikan. Karena ketika kita mengajak orang lain dengan cara yang kasar, bagaimana bisa mereka tertarik? Sama seperti ketika kita masak makanan. Ketika kita masak makanan itu dengan kata orang Bugis, menokok-nokok atau ngomel-ngomel dalam hati, mentung ini, seperti mentung ini, gini. Kenapa sih saya yang disuruh masak? Kan banyak yang lain. Yang ada nanti hasil masakannya, yang ada itu mungkin keasinan, mungkin terlalu gurih karena terlalu banyak penyedapnya, atau mungkin terlalu kemanisan karena pas mengambil garam tidak dilihat tulisannya apakah itu gula atau garam. Yang ada ambil saja, giliran tambahin dimasukin ke masakan harusnya hanya 1 sendok garam saja, hanya 1 sendok sedikit saja, yang ada malah 2 sendok mungkin yang masuk, yang ada keasinan atau kemanisan atau terlalu gurih. Kan seperti itu. Dakwah itu juga harus seperti itu. Mengajak orang dalam kebaikan pun harus seperti itu. Kadang dalam suatu kadang kita harus tegas, kadang kita harus lembut, kadang kita juga harus marah ketika yang dilecehkan adalah kebenaran. Boleh marah dalam kebenaran, itu boleh. Ketika misal yang dilecehkan adalah Allah, Rasulullah, Al-Quran, kita marah itu boleh, karena itu adalah marahnya keimanan. Bukan marahnya karena kita marah atas diri kita sendiri, bukan. Tetapi karena kita marah ketika apa yang kita cintai, apa yang kita junjung tinggi, apa yang kita sanjung tinggi, lantas dilecehkan, lantas dianggap bahwa gak ada apa-apanya, gak ada artinya, maka kita berhak marah, sangat berhak marah. Membela Allah, membela Rasulullah itu adalah tugas dan kewajiban kita. Jadi saling mengingatkan satu sama lain, saling memperbaiki diri, muhasabah diri. Kita tidak akan pernah dikatakan sempurna imannya ketika kita tidak mengajak orang lain dalam kebaikan, ketika kita tidak mau memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita hanya mau memperbaiki diri orang lain, tapi diri kita sendiri tidak kita perbaiki. Jadi mengajak kebaikan, jangan pernah putus asa. Mengajak orang lain dalam kebaikan, jangan pernah menyerah. Karena
Kalau kita menyerah, berarti kita kalah sama iblis, sama bala tentaranya, karena iblis saja tidak menyerah menggoda kita kan. Setiap saat mencari cara. Orang kafir saja tidak pernah menyerah untuk menghancurkan Islam. Masa kita generasi Islam, manusia terhormat, tidak mau berjuang, selalu berpikir untuk menyerah, dan menyerah. Lalu kapan kita akan bangkit? Kapan kita akan berkembang? Kapan kita akan maju? Kalau kita hanya mengeluh, kalau kita hanya berpikir, sudahlah, nggak ada lagi harapan. Nggak boleh kayak gitu. Karena satupun ayat tidak ada dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kita harus menyerah. Kalaupun ada satupun atau hanya sepotong ayat yang mengatakan kita harus berputus asa, maka manusia yang pertama kali berputus asa adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap semangat, tetap kuat, jangan pernah menyerah. Sambut kebaikan, sambut semangat, sambut perjuangan, sambut kesuksesan dengan tetap menjadi baik. Meskipun ujian bertubi-tubi datang menyerang, tetaplah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.